Ini kayaknya erat banget ya Ya, sama masyarakat secara luas mitra ya, kota kita, yaitu seputar perjanjian. Siapa sih hari ini yang belum pernah membuat perjanjian apapun? Kayaknya nggak pasti mungkin. pernah, Pasti pernah. pasti pernah. Entah itu secara tertulis ya, ataupun juga lewat kata-kata, Iya, atau dasar kepercayaan aja. betul. Semuanya pasti pernah melakukan Iya, perjanjian. secara Mhm, perdata mhm, yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, perjanjian itu tidak hanya sebatas tentang tertulis saja gitu kan. mhm. Ketika menganggap perjanjian itu kalau tidak dinyatakan secara tertulis maka tidak sahlah perjanjian yang pernah dibuat secara lisan. Mmm, Tidak. nggak juga ya. Karena di dalam kitab undang-undang hukum perdata yang diatur dalam pasal 1320, 1320 KUH Perdata, tidak mensyaratkan harus tertulis. Mhm, Yang penting di sana ada kesepakatan, cakap menurut hukum, ada objek yang diperjanjikan, dan sesuatu sebab yang halal. Tidak ada ya, dinyatakan di sana harus ada metre, mmm, harus ada secara tertulis, mhm. kemudian harus ada menyebutkan nominal, kemudian harus menyebutkan tempat dan waktu. Tidak. Jadi ketika kita pernah melaksanakan perjanjian, pasti pernah umumnya begitu ya. Tidak hanya sekadar tentang bagaimana kita sudah diatur secara kecakapan ya, usia begitu ya, dewasa. Anak-anak mungkin kadang juga sering melakukan perjanjian, datang yuk gitu kan. Jam sekian ke sini ya gitu. Ternyata kan tidak tepati, berarti kan ada suatu ikatan dan kesepakatan untuk datang gitu ya. Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan ketika eh, perjanjian itu sudah dibuat, baik tertulis ataupun tidak tertulis sekalipun. Ketika ini persoalannya sangat krusial. Ketika dibatalkan ini berdampak kepada kerugian salah satu pihak. Mau tidak tertulis sekalipun ini bisa dijadikan sebuah persoalan hukum secara perdata itu. Mmm, Persoalan hukumnya bagaimana? Ketika perjanjian dibatalkan secara sepihak berarti tidak fair. Orang kita sudah sepakat gitu kok. Sepakat ya gitu ya. Oke, kita transaksi jual beli. Kan banyak tuh yang lisan jual beli mobil kah atau datangkan mobilnya dari luar kota bawa ke Pekanbaru. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan, anggaplah mobil dalam transisi mau dibawa ke Pekanbaru, tiba-tiba dibatalkan. Kan orang yang akan mensuplai mobil dari luar kota itu kan menjadi salah satu pihak yang dirugikan akibat kebijakan salah satu pihak yang membatalkan perjanjian sepihak. hmm, ya, ya, ya. Secara etika, moral tidak beretika, gitu kan. Lain hal ketika persoalannya adalah didatangkan mobil yang diperjanjikan adalah mobil A speknya tahun 2016 misalnya atau 2024. Ternyata yang akan didatangkan ke Pekanbaru itu adalah mobil tahun 2020 misal gitu ya. Mmm, Dan ketahuannya pada saat di tengah perjalanan gitu kan. Boleh dibatalkan karena salah satu pihak merasa dirugikan. Cuma mengenai pembatalan ini ketika memunculkan sebuah permasalahan hukum, salah satu pihak merasa dirugikan lalu dibatalkan, tidak hanya bisa ketika salah satunya pihak tidak setuju ya dibatalkan, maka bisa dilakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan. Gitu. Dan apabila secara kekeluargaan tidak terpenuhi untuk mendapatkan mufakat, maka cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan mengajukan permohonan apakah pembatalan perjanjian. Kemudian apabila salah satu pihak yang merasa dirugikan tersebut mmm, bisa mengajukan gugatan wan prestasi atau ingkar janji terhadap pelaksanaan isi perjanjian orang yang merasa dirugikan. Atau memang salah satu pihaknya ingin membatalkan perjanjiannya, diajukan di pengadilan negeri, ajukan permohonan pembatalan perjanjian mmm, karena tidak sesuai. Nah, ini sebuah persoalan hukum. Lakukan penyelesaian secara hukum itu di pengadilan adalah upaya paling terakhir, gitu kan. Jangan paling utama, selesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Mudah-mudahan dapat mufakatnya, mudah-mudahan dapat win-win solutionnya, jalan tengah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kenapa? Ketika sebuah permasalahan sudah masuk ke ranah hukum, percaya tidak ada menang dan kalah di sana itu. Tidak ada rasa keadilan itu tidak akan ada. Kapan dikatakan seorang dapat rasa keadilan? Kalau sudah sampai ke ranah hukum, secara litigasi, di pengadilan, di kepolisian, itu bukan rasa keadilan didapatkan. jadi apa dong? Ya bagi seorang yang menggugat misalkan, dia menang. Adil, Bagi si pemenang adil. bagi Bagi yang yang kalah kalah tidak adil. oh, Gitu. gitu ya. Karena hakim juga bisa menentukan di dalam sebuah
putusan yang dia sampaikan dibacakan dalam pengadilan, di muka pengadilan tersebut bisa bersifat apa yang dia analisa berdasarkan fakta-fakta persidangan. Banyak kok yang sudah secara tegas seseorang merasa dirugikan oleh ulah seseorang secara material gitu kan. Jelas, tegas, sampai kita bawa ke pengadilan. Majelis hakim berkata lain, membacakan putusan kalau kita adalah orang yang salah, tidak memenuhi syarat material dalam mengajukan gugatan. Sering begitu. Yang dipandang oleh klien adalah saya dirugikan Pak gitu. Tapi kok di pengadilan kalah. Ya. Padahal kalah tersebut adalah gugatannya tidak dapat diterima oleh hakim karena ada tidak terpenuhi syarat material dalam mengajukan gugatan. Apakah kekurangan para pihak atau kekurangan meyakinkan hakim terhadap saksi-saksi gitu kan, minimalnya 2 saksi misal begitu. Kemudian harus dibuktikan dengan surat-surat yang secara otentik, bukan fotokopi yang difotokopi kembali jadikan bukti, atau kemudian mengenai salah orang. Saya pernah menggugat 22 hektar karena tanah klien saya itu dinilai dikuasai oleh orang lain. Selama bertahun-tahun pihak lawannya adalah si orang lain tersebut yang menguasai tanah 22 hektar klien saya. Gitu. Yakin Pak cuma ini saja pihaknya? Iya. Cuma si A ini, nggak ada yang lain? Iya. Oke lah kita gugat secara keperdataan di pengadilan. Ternyata pada saat di persidangan ditemukan fakta persidangan ada sekitar 15 meter orang lain yang memiliki tanah tersebut. Yang bukan merupakan para pihak yang pernah berselisih tentang penguasaan tanah yang diduga diambil oleh pihak si A tersebut atau pihak orang lain atau pihak tergugat. Tiba-tiba di dalam putusan mungkin kita yakin gitu kan, klien sudah pede, kami juga sudah percaya diri bahwasanya kita adalah sebagai pemenang dan si tergugat adalah orang yang dinyatakan bersalah penguasaan fisik secara tidak sah karena tidak memiliki surat-surat. Ternyata majelis hakim memutuskan gugatan kami tidak dapat diterima akibat kekurangan para pihak orang yang memiliki tanah 15 meter tersebut. Nah, secara perdata ini ya, itu kalau nggak detail secara pemahaman dalam mengajukan gugatan, maka bisa berdampak gugatan tidak dapat diterima. Karena ada syarat material dan formil yang harus terpenuhi. Syarat material dan formil ini yang menjadi ilmu. Ya. Kalau seorang ahli bela diri gitu kan, dia harus memiliki ilmu-ilmu bagaimana tangkisan, bagaimana ilmu memukul supaya pihak lawan tumbang. Apabila si pihak lawan akan memukul, dia memiliki tangkisan yang tidak mengenai dia. Itu ilmunya yang dimiliki oleh seorang pengacara. Syarat material dan formil. Kalau tidak terpenuhi atau sudah terpenuhi semua, gugatan umumnya akan dapat diterima. Nah, syarat material itu kan di antara tadi kekurangan para pihak, ya. Objek perkaranya benar dan tidak tepat dan benar. Kemudian kalau yang syarat formilnya adalah tidak ada kewenangan pengadilan untuk mengadili. Nah, itu ilmunya. Analisanya tajam seorang pengacara itu. Mengenai perjanjian yang tidak yang dapat dibatalkan secara sepihak adalah perjanjian-perjanjian yang bisa saja memang apabila di dalam perjanjiannya menyatakan ada salah satu pasal mengatakan bahwasanya perjanjian dapat dibatalkan sepihak apabila telah terpenuhinya ada wan prestasi, ada ingkar janji yang dinyatakan secara pengakuannya adalah secara bersama. Kemudian pembatalan sepihak juga bisa dilakukan ketika di dalam salah satu pasalnya menyatakan apabila salah satu pihaknya meninggal. Dan kapan dibatalkan? Secara otomatis ketika perjanjian tersebut telah dinyatakan berakhir. Ketika perjanjiannya berakhir di Desember 2024 pada tanggal 10, maka secara otomatis akan berakhir. Itu aja poin-poin tentang bagaimana perjanjian itu dapat berakhir. Ketika perjanjian diputus, dibatalkan secara sepihak tanpa ada kesepakatan, maka akan muncul konflik hukum secara keperdataan. Dan itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Tapi kalau di dalam klausul di dalam perjanjiannya dinyatakan tentang boleh dibatalkan, tapi menyatakan ada wan prestasi misal gitu. Tapi kalau tidak
salah satu ada. menyatakan saya tidak pernah wan prestasi, maka muncul permasalahan hukum. Secara fakta hukum, secara etika hukum, etika perjanjian, norma-norma perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Harus ada kesepakatan bersama untuk membatalkan itu. Walaupun ada wan prestasi sekalipun. Ketika tidak berhasil, maka tadi jalur pengadilan untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan pembatalan perjanjian harus diputuskan berdasarkan putusan pengadilan ketika salah satu pihak menyatakan menyatakan dia sebagai alasan pembenar bahwasanya dia itu adalah bukan orang yang melanggar isi perjanjian. Kemudian poin penting di dalam pemahaman bagaimana di dalam pelaksanaan isi sebuah perjanjian tersebut, apabila perjanjian telah disepakati, dibaca, ditulis, didengarkan, diterangkan, dan paham, yakin, dan ditandatangani akhirnya, gitu kan. Setelah ditandatangani, maka kesepakatan para pihak terhadap isi pelaksanaan perjanjian sudah oke dan dilaksanakanlah. Maka di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwasanya terhadap perjanjian yang disepakati, yang ditandatangani dan akan dilaksanakan tersebut adalah produk hukumnya para pihak. Itu yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Baik, masih seputar tema kita pada pagi hari ini Mitra Kota, yaitu perjanjian dibatalkan sepihak, apa boleh? Silakan Bang Parlin dilanjutkan. Ya, ketika perjanjiannya secara tertulis, itu sebenarnya adalah tentang bagaimana ketika suatu saat ada muncul permasalahan hukum. Perjanjian tertulis tersebut adalah sebagai bukti. Apalagi ketika diaktakan di notaris, maka jadi autentik dia. Otentik. Hakim sebenarnya tidak ragu lagi ketika otentiknya benar-benar otentik, diterbitkan, dilahirkan, dicatatkan oleh akta notaris tersebut yang benar-benar sah. Makin yakin dia. Ketika pihak lawan menyatakan ketika sampai ke ranah pengadilan bahwasanya terhadap akta otentik tersebut adalah palsu, maka ini perlu pembuktian kembali. Gitu. Nah, jadi poin pentingnya bagaimana? Ketika perjanjian secara tertulis itu sangat paten, sangat keren, sangat bagus ketimbang secara lisan. Kepentingannya adalah ketika masuk ke ranah pengadilan, apabila masuk ke ranah hukum, apabila terdapat persisihan di dalam pelaksanaan perjanjian, maka jalur hukum untuk menyelesaikan, maka perjanjian tertulis inilah meninggalkan jejak. Bagaimana tentang hak dan kewajiban dari seseorang atau salah satu pihak di dalam pelaksanaan perjanjian. Yakinkan ke hakim. Ini ada bukti tertulis bahwasanya apabila bla 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 dia sudah dinyatakan wan prestasi. Dan apabila dia melakukan wan prestasi, maka ada penalti atau ada denda terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan. Makanya ketika diajukan gugatan, salah satu pihak harus mengganti rugi, harus memberikan penalti, harus memberikan hak-hak pembayaran dan lain-lainnya ketika terbukti di persidangan bahwasanya dia sudah melakukan wan prestasi kah atau perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata itu kan ada dua, ada wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Itu. Tapi kalau secara lisan, bisa nggak masuk ke ranah pengadilan ketika perjanjian tersebut adalah secara lisan, lalu ada terjadi perselisihan. Pengadilan tidak boleh menolak terhadap perkara yang masuk, terutama dalam perkara perdata itu. Kita menolak ya Pak perkaranya karena perjanjian yang dimuat ini, mau digugat ini yang akan dipersidangkan, yang akan kita temukan fakta-fakta persidangan, yang akan kita adili, kata majelis hakim, tidak ada perjanjiannya secara tertulis, kita tolak Pak. Nggak boleh. Dan hakim ketika perkara perdata ini bersifat pasif. Maka kita, para pihak yang harus improvisasi, harus bagus dalam mengajukan gugatan, harus aktif di dalam membuktikan dan lain-lainnya sebagainya. Yakinkan hakim agar fakta persidangan sesuai dengan apa yang di dalam gugatan. Ketika tidak tertulis perjanjian tersebut, maka bukan berarti dia tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Apalagi di dalam kerugiannya apabila dalam pelaksanaan perjanjian secara lisan tersebut adalah besar, nominalnya sangat besar dan merugikan salah satu pihak itu, maka tinggal buktikan saja. Untung salah satu pihak yang ikut dalam pelaksanaan perjanjian secara lisan tersebut mengakui pernah ada perjanjian. Kalau enggak ini yang membuat pening. Salah satu pihak mengatakan yang ada perjanjian secara lisan tersebut. Oh oke. Dia tidak mengakui. Tapi bagi si penggugat ketika dia mendalilkan
di dalam gugatan perdatanya, dia wajib membuktikan. Makanya buktinya bagaimana? Ketika ada minimal 2 saksi, dan 2 saksi tersebut membenarkan telah terjadi perjanjian secara lisan, yakinlah si majelis hakim dan percaya, ya udah. Maka bisa saja putusannya menyatakan seorang yang tidak mengakui atau salah satu pihak yang telah merugikan salah satu pihak dalam perjanjian lisan tersebut telah dinyatakan bersalah dan harus mengganti rugi ketika pelaksanaan perjanjiannya adalah terkait dengan kerugian di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak sesuai secara lisan. Pesannya apa? Ya buatlah perjanjian itu secara tertulis, apapun itu. Mau sebatas di atas kertas selembar gitu kan, kertas HPS atau kertas HPS dikoyak 2 gitu kan, bagikan lalu tanda tangani gitu. Ada yang ditinggalkan. Poin penting ketika di dalam membuat perjanjian tersebut adalah sebutkan para pihak. Pihak pertama, pihak kedua. Ketika pihak pertama adalah penyuplai dan si pihak kedua adalah pembeli. Sebutkan statusnya apa. Yang poin penting adalah mengenai hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut apa salah satu pihaknya. Jadi bisa tahu betul ya. Agar tahu betul. Lalu harus ada penekanan bagaimana ketika salah satu pihak tidak berhasil memenuhi isi perjanjian tersebut. Ada konsekuensi. Ketika tidak terpenuhi konsekuensi, maka kadang ini menjadi celah salah satu pihak untuk ketika dia tidak ingin memenuhi prestasinya, tidak memenuhi perjanjiannya. Sebagai dasar dia, Pak, kalau saya tidak menyuplai kan, saya tidak bisa diberikan sanksi. Karena tidak ada dalam salah satu klausulnya. Di dalam perjanjian tidak memuat tentang apabila saya tidak menyuplai, maka akan dikenai penalti ataupun sanksi. Ada, saya sedang mereview perjanjian itu sekarang. Pengadaan cangkang gitu. Klien saya membeli cangkang dari salah satu perusahaan besar di Jakarta yang akan dibawa ke Jepang. Jadi untuk mengangkat cangkang tersebut, membawa cangkang tersebut kan kita sewa kapal. Sewa kapalnya saja sudah biaya besar. Biaya sandarnya, parkirnya saja itu, kapal tersebut di Jakarta itu kan sudah besar. Ketika dalam perjanjiannya setiap pada waktu tertentu dia harus mengangkat misalkan 5.000 ton, sementara dia sudah sewa kapal dengan biaya parkir maksimal 5 hari misalnya gitu. Tiba-tiba dalam perjanjiannya dia menyatakan bahwa harus 50.000 ton misalnya, lalu tidak sampai 50.000 ton, otomatis kan klien kita merasa dirugikan. Karena tidak sesuai dengan perjanjian. Tetapi karena tidak memuat, apabila tidak memenuhi 50.000 ton di dalam suplainya, kita sebagai pembelinya, tidak ada kena sanksi, dan tidak ada kena penalti, dan tidak ada mengganti biaya-biaya yang kita alami kerugian pada saat akan menerima suplai cangkang tersebut, maka ini menjadi multitafsir dan sumir. Kabur dia. Klien saya berhadapan dengan permasalahan itu. Apa yang harus dijawab dia? Ya kita sampaikan pertama etika bisnisnya saja. Etika bisnis kamu udah kena gitu. Perjanjiannya kan 50.000 ton disuplai. Gitu. Ya udah penuhi. Ya Pak, kita nggak punya suplai segitu pada waktu itu. Perjanjian baru nggak sampai 2 bulan itu. Sudah muncul konflik. Saya baca. Memang tak ada tentang itu. Tidak ada mengenai sanksi, ada penalti terhadap tidak sesuai suplai. Saya lihat bagaimana proses penyelesaian di dalam permasalahan ini. Saya sampaikan. Ternyata dalam perjanjian menyatakan bahwasanya harus diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk dapatkan mufakat, win-win solution. Saya berikan win-win solution agar perjanjiannya terus berlangsung karena masih ada 1 tahun di kada perjanjian 2 tahun gitu kan. Baru hanya 2 bulan sudah terjadi perselisihan. Maka ini harus dibenahilah agar terdapat win-win solution, agar hubungan bisnisnya tetap lanjut. Karena kan ada target itu dari perjanjian yang dilaksanakan itu terhadap suplai, terhadap penghasilan, terhadap laba, terhadap nanti bagaimana hasil dari suplai tersebut diolah lalu kemudian dijual kembali. Hasil dari cangkang itu kan. Nah itu menjadi sebuah persoalannya.
Dan ternyata ketika tidak bisa selesai secara kekeluargaan, maka penyelesaiannya secara arbitrase gitu kan. Melalui peradilan arbitrase yang berada di Jakarta. Maka nanti ada arbiternya, orang yang menengahi, yang mengadili perkara tersebut. Nah itu. Wow, sudah dipanggil sepertinya Anda nih. Nggak tahu deh jadwal aku di radio nih ya. Nah itu, jadi Iya. perjanjian ini apapun bentuknya, ketika ada hubungan para pihak yang sifatnya ya sensitif lah ya, ketika tidak dibuatkan perjanjian ini berdampak buruk. Oh janganlah sok-sok kita, udah kami saling kenal pak, nggak usah buat perjanjian. Nggak usah, oh dia hanya kakak adik saya pak, oh dia hanya saudara saya, oh dia sepupu saya, dia tetangga saya. Nggak usah begitu. Ya, tak usah begitu. Baik, kita angkat dulu satu penelpon, Baik, Bang ya, Palindungan. Halo Baraba, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Jesi. Selamat pagi, Bapak. Dengan siapa di mana ini? Noven. Pak Noven. Silakan, Pak Noven. Selamat pagi, Pak Perlindungan. Selamat pagi Pak Noven, kabar baik Pak? Alhamdulillah, Bapak gimana? Syukur kami sehat semua Pak, satu keluarga. Ini saya mau tanya nih, Bang. Ya baik. Ini kasusnya udah lama sebenarnya. Ya. Di Jalan Arifin Ahmad itu ada 39 hektar tanah yang bermasalah. Tapi lawannya ini berat, pemerintah lawannya. Iya. Ini gimana ini ceritanya? Itu dari rumah sakit mata. Iya, Rumah sakit mata dari Arengka. Arengka batas rumah sakit mata belum sampai ke Simpang Paus. Iya. Kiri kanan itu tuh punya teman bapak saya, punya bapak teman saya. Iya. Dia mau dibebaskan tanah itu. Iya. Nah, jadi bapaknya suratnya ada sama dia sekarang. Iya. Waktu itu surat itu di sudah di sama di sini di bagian pertanahan BPN Pekanbaru ya kan. Tidak ketemu resinya tuh. Iya. Jadi diuruslah sama ada yang mengurus ke Jakarta. Kebetulan di pusatnya tuh ketemu. Nah, itu kemarin udah ada pihak ketiga. Usaha yang udah dibayarnya sama teman-teman saya ini. Bapaknya sudah meninggal nih, Bang. Iya. Bapaknya pejabat wali kota di kantor wali kota dulu. Iya. Udah lama. Jadi tanah itu sekarang mau dibebaskan, itu gimana sih ceritanya? Bisa melawan pemerintah ini. Iya. Ini penguasa nih masalahnya kan. Itu. Iya. Ini mau tanya aja. Ya, baik. Gimana boleh Pak Noven. Baik. Ya. Baik. Ini untuk menambah wawasan aja nih. Terima kasih. Ini saya rasa berat ini kan gitu. Iya. Masalahnya raja yang dilawan kan. Iya Pak. Itu. Baik. Surat aslinya ada sama dia sekarang. Berupa apa Pak surat aslinya Pak? Maksudnya Bang? Suratnya berupa SHMK, SKGR atau SKT, kan ada beberapa jenis surat itu gitu. SHM. Iya. Iya. 39 hektar. Iya. Jadi teman saya itu udah terima dia sekian miliar. Ada lagi sisanya. Itu mau dimintanya. Iya. Kenapa berlawanan dengan pemerintah ya Pak? Kan sementara kan di sana dikuasai oleh pihak swasta tuh atau masyarakat kan? Iya. Nah, itu yang menjadi sebuah pertanyaan tuh. Apakah benar-benar pemerintah? Kalau misalkan mau memperkarakan pemerintah karena ada terbitan sertifikat hak milik baru kepada si pemilik. Sementara si pemilik awalnya juga sudah memiliki sertifikat hak milik, maka ini baru menjadi sebuah permasalahan dan kita akan ajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan kebijakan Badan Pertanahan Nasional akibat menerbitkan sertifikat hak milik baru kepada orang lain, sementara si BPN juga sebelumnya pernah menerbitkan SHM terhadap dirinya, di mana tidak ada perubahan mengenai objek tanahnya. Misalkan tanahnya adalah benar
Misalnya apa ya, 1.000 meter persegi, persis di RT sekian, persis di jalan ini, persis sepadannya adalah utara, barat, selatannya adalah ini. Tiba-tiba terhadap objek perkara yang sama, BPN menerbitkan SHM yang sama pula terhadap tanah tersebut. Nah, ini menjadi sebuah persoalan yang kita lawan adalah Badan Pertanahan Nasional gitu kan. Dan tetap juga si pemilik tanah yang mengklaim bahwasanya itu adalah tanah dia, maka itu bisa kita juga jadikan tergugat. Gitu, Pak. Jadi gini, Bang. Masalahnya teman saya ini kan orang yang kiri, Bang. Orangnya susah. Jadi ada abangnya pernah jadi pejabat juga di kantor camat Payung Sukaki, tapi udah pensiun sekarang. Iya. Jadi semua dituntutnya udah banyak yang turun pengacara-pengacara atau advokat nggak sanggup, Bang. Iya. Nah, itu masalahnya. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya harusnya memang pertama ditelusuri dulu, Pak, siapa pihak lawan gitu kan. Ketika pihak lawan menyatakan dia adalah sebagai pemilik tanah tersebut, sementara sebenarnya pemiliknya adalah kita. Nah, nanti kemudian harus dibuktikan kembali kita menguasai tanah tersebut atau tidak. Gitu kan. Kita kuasai itu apakah kita pagar, kita seng, kita tempati, kemudian ada bangunan-bangunan yang pernah kita tempati dan lain sebagainya. Kemudian ada saksi-saksi menyatakan tanah tersebut adalah milik kita. Nah, itu yang harus diperkuat. Kadang makanya ketika pengacara mungkin tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, karena kita lemahnya, pertama suratnya kadang ya Pak ya, walaupun ini tidak sebuah jaminan itu sebagai kekalahan, ya kadang hanya sebatas SKT, surat keterangan tanah, status tanahnya, sementara pihak lawan adalah SHM gitu kan. Kemudian pihak lawan sudah menguasai gitu kan, udah ditempati, udah dibangun ruko. Kan bangun ruko kan sampai puluhan bulan atau bisa bertahun-tahun, tiba-tiba kok kita mengklaim punya tanah kita, itu menjadi sebuah persoalan juga tuh. Itu yang mungkin harus jadi sebuah dasar dalam mengajukan penyelesaian permasalahan. Apa namanya, suratnya tuh asli, Bang, sertifikat hak milik punya dia punya. Tapi kok bisa digandakan gitu loh, Bang? Nah, ini memang kelemahan banyak, Pak, banyak kejadian serupa banyak. Tidak hanya seperti yang pengalaman dari teman Bapak itu gitu kan. Sebenarnya banyak juga perkara-perkara yang lain terkait dengan sertifikat ganda terhadap objek tanah yang serupa. Makanya sekarang kan sudah dibuat sistem digitalisasi di dalam mensertifikatkan tanah warga Indonesia itu. Tidak lagi menggunakan hard copy. Kalau kita kan berupa hard copy itu, Pak, semacam akta itu kan berupa kertas itu kan. Sekarang kan dengan pemerintahan yang baru ini, maka kan setiap tanah-tanah itu sudah ada sistem digital dengan menggunakan barcode saja, tapi kita nanti sertifikat tanah itu hanya selembar gitu kan. Selembar tapi di dalamnya ada barcode. Ketika kita klik barcode tersebut dengan menggunakan aplikasi, maka ketahuan siapa sepadan, siapa pemilik, berapa nomor sertifikat dan lain-lainnya. Jadi mau hilang sekalipun sertifikat itu dengan sistem digital itu sudah jelas itu kepemilikannya. Nah, ini mulai pembenahan tuh Pak Noven, mulai pembenahan agar tidak ada lagi namanya sertifikat ganda, agar apalagi BPN tidak lagi sembarangan menerbitkan SHM baru. Nah, gitu. Sementara jadi pemiliknya sudah SHM. Gitu, Pak. Seperti apa ya Bang Fadlin ya? Iya, betul. Seperti kartu memori lah ya. Betul, Pak, betul. Jadi memori itu yang milik kita ya kita tuh. Kalau lengkapnya data dalam kartu memori itu adalah milik kita, mau kita curi sekalipun kartu memori tersebut ketahuan di salah satu ya misalkan dia adalah Telkomsel, ya kita minta tolong Telkomsel blokir dulu itu nomor, itu adalah karena pemilik kita ya, maka orang lain tidak bisa memiliki. Nah, itu Bang. Baik. Halo? Baik. Ya, Pak. Ada lagi Pak Noven? Itu yang di yang Telkomsel itu kena itu Bang. Itu sana dia tuh Bang. Siapa Pak Bacok ya Pak ya? Hah? Pak Bacok ya? Bapaknya ini dulu kan udah pejabat juga di kantor wali kota. Iya. Waktu zaman siapa namanya? Pak Herman. Imam Munandar itu. Oh, gubernur tuh, Pak. Iya, jadi waktu siapa wali kotanya tuh? Arifin Ahmad tuh siapa tuh wali kota itu? Wali kota ada Pak Usman Effendi Apan. Itu wali kota dulu udah lama. Ya, lama sekali. Jadi
Jadi mau saya tanya, itu bagaimana tuh cerita? Masih bisa diusut tuh Bang, itu ajanya. Ya, masih bisa Pak. Oh, Masih masih bisa. Kalau Banyak gitu, kejadian kalau seperti gitu, itu. biar saya bilang sama kawan tuh kalau ya. Biar aja lah Pak. Nanti Nah, karena kan sebab udah banyak pengacara yang dia bantu ya, pengacara bantu-bantu si iya. bapak ini kan ya udah pakai pengacara yang sebelumnya saja Pak. Takut Tapi saya nanti dia masih ada hubungan sama pengacara yang lama, kita tidak boleh menangani perkara terhadap perkara yang pernah ditangani atau belum putus kuasa dengan pengacara yang lain gitu Pak. Secara etika bukan kita nggak boleh. ini Pak Bang Fadlin. Halo? Ya Pak, Halo? iya Pak. Ini udah putus. Udah putus ini, enggak bisa lagi. Ya boleh Pak nanti disampaikan. Boleh disampaikan Itu. nanti. Jadi dia bilang kan dia enggak ada dana untuk ngurusnya. Kalau apa bagi hasil aja katanya gitu, Bang. Iya, Katanya. iya. Nah, gitu ya, Bang ya. Ya baik Pak Noven. Ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama Bang, ya. Pak Noven. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima Pak kasih Noven. Pak Noven. Ada materi yang masih belum sempat Anda sampaikan Nah, tadi, sudah Bang selesai Fadlin? semua. Sudah ya? Dan itu betapa pentingnya di dalam penguasaan tanah itu ya. Penguasaan tanah itu kalau kita tumpangkan orang lain untuk menguasai, untuk menjaga dan lainnya itu diikatkan pada sebuah perjanjian. Apakah atau yang kedua udah suruh sewa. Pak, dia kan orang tak mampu kok nyewakan, kita sewakan kepada dia. Masa 15.000, 10.000 nggak bisa dia mengasih uang bulanan sebagai tanda dia adalah sebagai penyewa terhadap tanah tersebut. Buatkan kwitansi dia adalah sebagai penyewa 15.000 rupiah per bulan dengan luasan tanah sekian. Berdasarkan alasannya ini, begitu kan. Untuk apa? Untuk suatu saat ketika permasalahan hukum dia menyatakan itu adalah tanah dia tidak bisa karena kau adalah sebagai penyewa. Banyak kejadian orang tuanya menyewakan kepada orang lain untuk mengolah tanahnya gitu kan. Atau menumpangkan gitu kan. Atau selain nyewa atau numpang. Tiba-tiba meninggal si orang tua ini tanpa memberitahukan kepada anak-anak dan istrinya. Dan dia keluarga juga sulit membuktikan mana surat tanah itu adalah kepemilikan orang tua yang meninggal itu. Nah, suatu saat ketika orang yang menyewa atau orang yang ditumpangi tersebut mengatakan ini tanah saya, ya mau apa kita? Banyak kejadian seperti itu. Awalnya adalah sebagai orang yang numpang, tiba-tiba dia mengklaim itu adalah tanah dia. Banyak kejadian seperti itu. Buktikan dengan kwitansi atau isikan dengan sebuah perjanjian tentang untuk mengetahui hak dan kewajiban. Nah, begitu. Jadi biar di sana baru tahu dia tentang hak kewajiban tersebut.